bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Yesus. Tiada yang sepertimu Yesus. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom saudara. Nah saudara, memang nubuatan Alkitab itu untuk memberitahukan kepada kita keadaan dunia yang memang Tuhan sudah tahu. Dan nubuatan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa tanda-tanda kedatangan Yesus. Saudara bisa bayangkan kalau dulu kedatangan Yesus yang pertama, sampai dia datang aja masih banyak yang tolak. Nubuatan para nabi ditolak. Nabi-nabinya dibunuh. Sampai dia lahir, bayi-bayi dibunuh. Sampai dia berbuat mujizat, dia dihina, ditolak. Sampai akhirnya dia ditangkap, disalibkan. Kira-kira berita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali bakal diterima enggak? Saya berdoa supaya semua orang-orang yang percaya yang ada di gereja ini semua menerima berita tentang kedatangan Yesus dan siap untuk diangkat pada saat Yesus datang kedua kali. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara, perang ini ya bisa mengakibatkan secara garis besar di dalam alam roh ada dua hal. Yang pertama, makin membuat orang menyadari mereka butuh juru selamat. Ya. Nah kita anak-anak Tuhan mesti tangkap yang ini. Kita jangan sibuk dengan hal-hal yang lain yang kemudian saudara juga gak punya jawaban. Nah kita tahu bahwa semakin terlihat dunia membutuhkan juru selamat. Tetapi di sisi yang lain saudara, iblis ingin merusak manusia untuk membuat manusia jauh dari Tuhan, bahkan komplain kalau Tuhan itu ada. Kenapa Tuhan biarkan peperangan terjadi? Saudara, Tuhan gak mau jadikan manusia robot, sekarang manusia mau jadikan Tuhan robot. Tuhan, peperangan tolong halangi ya. Tanganmu di sini. Tuhan aja gak jadikan kita robot, lalu manusia ingin jadikan Tuhan robot. Manusia perintah Tuhan. Kalau kita gak makan lalu kita lapar, jangan marah. Tuhan, kenapa perutku lapar? Padahal kita gak makan saudara. Iya toh? Saudara gak bisa ya kita masukkan yang kotor ke perut kita, lalu kita penyakitan, lalu kita, Tuhan kenapa engkau gak lindungi aku? Itu gak bisa saudara, itulah yang iblis mau. Maka itu iblis bilang, coba di gunung itu kepada Yesus dia bilang apa? Jatuhkan dirimu, nanti lihat malaikat akan menatang engkau. Saudara gak bisa naik ke lantai tinggi lalu bilang, Tuhan aku jatuhkan diriku, kalau aku mati berarti kau gak lindungi aku. Gak bisa kayak gitu saudara. Ya kan? Tuhan begitu menciptakan kita mulia, makanya Tuhan gak jadikan kita robot. Tapi sekarang manusia suka sama robot. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Jadi iblis ingin membuat manusia selalu mempertanyakan, untuk meragukan, bahkan untuk menyalahkan Tuhan. Nggak mungkin saudara kita kebut-kebutan sembrono di jalan lalu kecelakaan lalu bilang kenapa Tuhan gak lindungi aku. Nggak bisa begitu. Nah saudara mari pagi hari ini saudara
Tuhan taruhkan kepada saya untuk menyampaikan bagaimana merubuhkan penghalang amanat agung. Kenapa amanat agung begitu penting? Kalau kita tidak hidup untuk amanat agung, kita hidup tanpa tujuan, kita hidup sia-sia, kita hanya ada dalam antrian kematian. Kapan kita mati? Umur panjang bagus, belum mati. Umur panjang bagus, belum mati. Cuman begitu aja saudara. Sebab itu saudara, mari kita akan melihat bagaimana saudara Alkitab berkata tentang penghalang amanat agung. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berapa saudara mau melihat kehidupan yang indah berlimpah di dalam Tuhan? Ketahuilah mana kehendak Allah ya, apa yang baik, gak berhenti. Naik lagi apa? Apa yang berkenan kepada Allah, gak berhenti. Apa lagi? Berapa saudara mau mengenal kehendak Allah? Maka kehendak Allah pasti yang indah dan terbaik bagi hidup kita semuanya. Amin. Nah saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita gak bisa hidup bagi tujuan Tuhan, bagi kehendak Tuhan, bagi firman Tuhan, lalu kita hidup serupa dengan dunia. Kita memang ada dalam dunia, tapi dunia tidak bisa ada dalam kita kalau kita tidak mau, saudara. Ibarat kapal selam, dia ada di dalam air, tapi dia tidak kelelep karena air tidak masuk dalam dia, saudara. Kalau kita nggak mau hidup kita hancur, maka kita bisa ada dalam dunia, tapi jangan biarkan dunia ada dalam kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Saudara lihat nenek moyang kita dulu tanpa handphone, hidupnya segar, sehat, matanya, tulangnya, otaknya, tubuhnya, pikirannya, hubungannya jauh lebih baik daripada keadaan kita sekarang. Tapi sekarang kita beli alat yang merusak kita, saudara. Lihat, dunia sedang menawarkan keinginan melalui satu benda kecil ini, saudara. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi Alkitab berkata, orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya itu saudara bukan berbicara di bumi ini saudara umurnya 1000 tahun. Saya tahu nanti nggak punya teman lagi saudara. Ya, berapa saudara yang kalau kayak saya ini kan 56 umurnya. Lalu ibu saya 86 kemarin. Berarti kurang lebih kalau misalnya ikut usia ibu saya 30 tahun lagi. 30 bagi 5 berapa? 6 kali pemilihan presiden lagi saja. 30 tahun. 30 tahun dari sekarang berarti tahun 2056. Menurut saudara tahun 2050 dunia kayak apa? Dulu Natalan tahun baru rame orang datang. Sekarang Natalan tahun baru masih ada yang datang gak ke rumah saudara? Udah mulai jarang ya? Tahun 2050 kira-kira anak-anak muda kayak apa? Waktu saya umur 80 tahun 2050, kira-kira anak-anak muda kayak apa saudara? Kira-kira anak-anak saya kayak apa? Anak saudara, saudara panggil, Joko, nongolnya berapa lama? Langsung set. Saudara bilang, tolong ambilkan teh, berapa lama datang tehnya? Langsung datang 1 menit. Menurut saudara tahun 2050 kayak apa?
Apalagi dunia katanya sedang menawarkan, saudara, semuanya akan diimplan chip di sini. Di dalam tubuh kita, handphone ini mungkin yang tadinya di jam, saudara, mungkin tinggal di tangan gini. Ya bro, kenapa? Ya. Dulu kalau kita ngelihat orang tahun 70-an, saudara, orang ngomong seorang diri, itu bisa dipastikan ada gangguan jiwa. Betul nggak? Sekarang di mana-mana orang ngomong sendiri, saudara. Karena handphonenya ada di sini. Ya kan? Saudara, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jadi kalau kita nggak tahu yang mana yang dunia itu apa sih? Kita nggak tahu mana yang dimaksud dunia, maka kita akan ikut dunia. Apa rasanya, saudara, hidup di mana sekarang kita lihat orang-orang udah tanpa rasa. Zaman dulu kalau kita lewat dari depan orang tua, permisi om, permisi. Sekarang kayak malaikat, saudara, gak kelihatan. Ya. Tahun 2050 menurut saudara gimana? Halo? Gimana? Saudara, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan dunia. Ini bahasa Yunani. Kata dunia itu aheon. Salah satu arti daripada aheon ini adalah perpetuity. Apa itu perpetuity? Keadaan yang berlangsung terus menerus. Oke, mari saudara perhatiin. Dunia sedang ada dalam ancaman WW3. Tahu kan WW3? World War III. Perang dunia ketiga. Kenapa disebut perang dunia ketiga? Karena ada perang dunia kedua. Kenapa ada perang dunia kedua? Karena ada perang dunia ke-1. Apakah di luar daripada perang dunia ada perang-perang? Banyak, saudara. Ya. Antara perang dunia kedua sama perang dunia ketiga banyak perang-perang enggak? Banyak. Jadi lihat, perpetuity, dunia ini mau membawa keadaan yang berlangsung terus-menerus. Dulu perang, dunia lagi perang, dan sekarang bakal perang lagi. Keadaan yang tidak berubah. Ya. Maksudnya tidak berubah di sini bukan tidak terjadi perubahan, saudara. Perubahan tambah buruk, bahwa keadaan yang terus-menerus buruk. Nah, saudara sering dengar kata yang menyebut begini, dunia sedang tidak baik-baik saja. Saya bilang begini, saudara, baru tahu loh. Semenjak Adam jatuh dalam dosa, dunia tidak baik-baik saja. Jadi dunia sedang tidak baik-baik saja ini hanya karena faktor ekonomi. Menyedihkan. Kalau hidup kita tidak punya kelaparan, kehausan akan Tuhan, hidupmu sedang tidak baik-baik saja. That's it. Jangan karena diukur, waduh ini inflasi tinggi. Biaya hidup makin tinggi, maka dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi kalau hidup kita malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ke gereja, kita anggap baik-baik saja karena ekonomi kita baik-baik saja. Kalau keadaan kita dari dulu sampai sekarang begitu saja, hanya datang ke gereja pulang, datang ke gereja pulang. Kita anggap itu baik-baik saja, kenapa? Karena kita masih sehat, ekonomi kita masih baik, bisnis kita masih baik. Tapi keadaan kita yang tidak berubah, kita anggap itu baik-baik saja, saudara. Dari dulu datang duduk, sampai sekarang datang duduk. Nggak pernah bangkit dan berkata, Tuhan aku mau menjadi muridmu. Tuhan aku mau menjadi saksimu. Tuhan aku mau dipakai Tuhan. Tuhan aku nggak mau hidup sia-sia. Tuhan aku mau hidup bagi kemuliaan-Mu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Dunia yang dimaksud perpetuity. Yesus mau kita diubahkan dari hari ke sehari ke sehari. Semakin serupa dengan Dia dan semakin berbeda dari dunia. Haleluya. Nah, apa keadaan yang berlangsung terus menerus? Alkitab mencatat satu keadaan yang punya sebutan dari mulai kitab Kejadian
sampai dengan kitab Wahyu, sebutan itu ada dan itu nyata. Apa sebutan itu, saudara? Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 ayat 4, dan saya loncat langsung ke ayat 9, saudara. Mari kita baca. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, semenjak mereka membuat itu, maka terjadilah ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. ya, apa sebutannya, saudara? Babel. Ya. Babel itu artinya kebingungan, Confucius. Kebingungan. Jadi apa yang sedang terjadi di seluruh dunia ini akan dibuat semakin bingung, semakin bingung, semakin bingung, semakin bingung. Maka Babel itu ada 3 hal tentang Babel menurut ayat 4 tadi. Yang pertama, marilah kita mendirikan menara yang puncaknya sampai ke langit. Ini ayat 4 berkata begitu, saudara. Ini Babel. Yang kedua, marilah kita cari nama. Yang ketiga, supaya kita jangan terserak. Mari saudara, kita akan lihat dulu 3 hal ini dengan cepat. Marilah kita mendirikan menara, puncaknya sampai ke langit. Kenapa? Karena mereka punya pengalaman ketika air bah datang, ini pengalaman yang masih mereka tahu, saudara, karena belum lama itu terjadi. Ya. Maka mereka mau mempersiapkan diri nanti kalau air bah datang lagi, kita sudah punya tempat yang puncaknya sampai ke langit, maka kita bisa selamat. Jadi artinya bahwa mereka mau mengupayakan untuk menyelamatkan diri. Saudara, kebingungan akan terjadi karena manusia mau mengupayakan keselamatan dirinya sendiri. Saya bisa bayangkan kalau satu keluarga pingin selamat, misalnya di dalam kapal, lalu semua ngomong, saudara, kalau mau selamat jalan sana. Papanya bilang enggak di sana, mamanya bilang enggak di situ, anaknya bilang enggak di sana. Bingung, betul enggak, saudara? Bingung. Dan di tengah kebingungan itu orang makin mencari lagi cara untuk selamat. Dan saudara tahu roh antikris adalah roh Babel ini. Roh Babel ini adalah membuat manusia untuk mengupayakan keselamatan dirinya. Maka itu ada ribuan agama di dunia ini, saudara. Manusia ingin mengupayakan keselamatan baik nanti setelah mati maupun juga keselamatan sejak di bumi ini. Bagaimana dia di bumi ini selamat? Bagaimana keluarganya selamat? Saudara, orang mau mengupayakan keselamatan apa? Keselamatan pekerjaannya. Maka dia mesti ya, jilat sana, jilat sini, tusuk sana, tusuk sini. Dia mau mengupayakan keselamatan bisnisnya. Maka dia bengkok sana, bengkok sini, tipu sana, tipu sini. Itu upaya manusia untuk menyelamatkan. Dia mau selamatkan keuangannya. Maka dia mulai atur keuangan dengan cara dirinya sendiri. Giliran dia mau makan di restoran, dia makan sepuasnya berapapun biayanya. Giliran dia mau menolong orang lain, dia mikir berkali-kali. Dia rela untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk pergi jalan-jalan daripada menolong orang tuanya yang mungkin butuh biaya besar. Dia rela mengeluarkan uang untuk benda yang dia nggak terlalu butuhkan hanya untuk kemewahan daripada bantu orang susah. Dia lebih rela, saudara, minjemin uang. Lalu orang yang minjemin uang nggak kembaliin uangnya.
daripada dia bawa persembahan ke gereja. Dia lebih rela, ya sudahlah, dia pinjam uangku, dia nggak kembaliin, ya sudahlah. Tapi dia nggak rela membawa uang persembahan di gereja. Dia lebih rela membayar pajak mobil daripada membayar perpuluhan. Kenapa? Karena dia mau mengupayakan keselamatan ekonominya dengan cara dirinya sendiri. Dia suka mendengarkan khotbah-khotbah yang menentang persepuluhan, menentang buah sulung. Dia nggak tahu apa agenda iblis di balik itu adalah untuk menghalangi pekerjaan Tuhan supaya pekerjaan Tuhan tidak berkembang. So bisa bayangkan saudara, kalau semua orang diajar untuk kikir, apa rasanya hidup ini? Dan Alkitab mencatat orang kikir tidak masuk surga. Saudara, apa itu dunia Babel? Marilah kita cari nama. Ini tentang usaha manusia memuliakan dirinya. Boleh punya jabatan, tapi jangan pikir jabatan itu yang membuat kau mulia. Karena satu saat jabatan itu bisa saja nggak ada lagi. Betul nggak? Mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau jadi camat, itu terbatas. Kita boleh punya harta, tapi jangan pikir bahwa harta itu yang membuat kita jadi mulia. Karena satu saat harta itu bisa lenyap semuanya dalam seketika. Tapi mestinya kita cari kemuliaan Tuhan. Kita boleh punya pendidikan tinggi saudara, tapi bukan label-label, gelar-gelar kita yang membuat kita mulia. Tuhan suka memuliakan anak-anaknya. Tapi anak-anak yang dimuliakan Tuhan bukan untuk memuliakan diri, untuk memuliakan Bapa kita yang di surga. Haleluya saudara. Ya, ketika hidup kita mulia, apa hidup yang mulia saudara? Hidup yang bertumbuh, berubah. Orang lihat, wow beda dia sekarang. Dulu ketika dia nolong orang, sombongnya minta ampun. Sekarang dia bilang apa? Itu bukan dari aku, itu karena Tuhan yang berkati, itu kasih karunia. Dulu ketika nilainya bagus, sombongnya minta ampun. Sekarang dia bilang, aku juga heran kenapa nilaiku bisa segitu. Pasti karena Tuhan yang kasih, bukan karena aku. Orang bilang, wow beda ya. Ketika hidupnya berbuah, hidupnya boleh menjadi berkat, lalu dipakai Tuhan memenangkan jiwa. Banyak orang bersaksi, gara-gara Bapak ini saya mengenal Yesus, keluarga saya dipulihkan. Gara-gara Bapak ini saya terlepas dari narkoba. Gara-gara Tuhan pakai Bapak ini, saya yang bangkrut didoakan kembali Tuhan pulihkan. Wow, gara-gara Bapak ini saya mengenal juru selamat. Saya berdoa, itulah kehidupan anak-anak Tuhan yang mulia di gereja ini. Haleluya. Gara-gara jemaat di tempat ini akan banyak jiwa-jiwa yang diberkati di Kota Pekanbaru ini. Gara-gara jemaat yang dari tempat ini akan banyak penjangkauan amanat agung sampai ke daerah-daerah. Gara-gara jemaat di tempat ini banyak gereja-gereja di desa-desa diberkati oleh Tuhan. Gara-gara jemaat di tempat ini bahkan banyak gereja yang makin dibangun. Gara-gara jemaat di tempat ini banyak sekolah-sekolah yang kita bangun di desa-desa saudara, sehingga banyak orang susah boleh mengenyam pendidikan. Gara-gara jemaat di tempat ini banyak yang yatim piatu boleh ditolong oleh Tuhan Yesus. Gara-gara jemaat di tempat ini semua para penyembah berhala dan menyembah ilah-ilah yang lain melihat Yesus kalian itu hidup, Yesus kalian itu nyata. Haleluya. Itulah hidup yang mulia. Di kantormu, bosmu bukan sibuk memuji engkau. Dia bilang, kenapa engkau bisa begini hidupmu? Lalu engkau bilang, karena Yesus Pak. Haleluya. Atasanmu melihat Yesus dalam hidup saudara. Saudara, yang terakhir itu supaya kita jangan terserak katanya.
Ini tentang apa? Usaha manusia untuk berkuasa. Ini Babel. Bagaimana cara meruntuhkan Babel ini? Saudara siap meruntuhkan Babel? Haleluya. Saudara, akibat daripada Babel, Alkitab mencatat manusia hidup dalam kegelapan. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian pasal 11 mulai dari ayat 10 sampai 26. Maka keturunan-keturunan daripada pembangun menara Babel ini saudara hanya dicatat, bayangkan begitu banyak generasi kepada generasi kepada generasi kepada generasi, kurang lebih 400 tahun hanya dicatat beberapa ayat di Alkitab kurang dari satu pasal. Artinya apa? Tidak ada kisah yang penting. Artinya apa? Berarti itu cuma kehidupan sia-sia. Apa itu kehidupan sia-sia? Mereka lahir, besar, lalu kemudian kerja, beranak, lalu mati. Cuman itu saja. Dan saya mau katakan kepada saudara hari ini, pekerjaanmu boleh bagus, bisnis boleh bagus, karirmu boleh bagus. Tapi kalau kau hanya hidup, lalu besar, lalu bekerja, lalu menikah, lalu beranak, lalu mati. Hanya itu saja kah kisah hidup kita? Itulah kegelapan. Dan keadaan-keadaan seperti inilah yang gampang untuk diselewengkan oleh iblis untuk dibawa kepada kerusakan dan kehancuran, saudara. Itulah akibat Babel. Saudara, maka kita lihat saudara, apa jawaban daripada Babel ini. Wahyu 14, nah sampai kitab Wahyu kisah Babel ada saudara. Ya, kita baca dari ayat 6 sampai 8. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dan berkata, Sudah kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Jadi saudara, malaikat turun tangan memberitakan Injil. Malaikat turun tangan memberitakan Injil kepada para nabi di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Malaikat turun tangan untuk memberitakan Injil kepada Maria. Saudara, malaikat masih bekerja sampai hari ini. Haleluya. Dan saya mau katakan kepada saudara hari ini, bahwa malaikat itu berbicara tentang pekerjaan Tuhan. Memang harus Tuhan yang bekerja untuk memberitakan Injil. Saya mau katakan kepada saudara, hanya Injil yang mampu merubuhkan Babel. Tidak ada agama kepercayaan manapun yang mampu merubuhkan Babel. Merubuhkan upaya manusia untuk selamat, karena pasti gagal upaya kita untuk selamat, saudara. Mengupayakan untuk kita mencari nama, memuliakan diri kita, kita jadi sombong. Mengupayakan untuk kita bisa berkuasa, akhirnya corrupt power itu menimbulkan kerusakan. Mari kita belajar apa itu Injil. Ini poin yang sangat penting, karena banyak orang ke gereja yang dia cari bukan gospel, tapi pemberita Injilnya. Pak Pendeta, siapa yang khotbah ya? Dari mana dia? Oh, dari Amerika. Oh, Amerika. Wah, kita langsung tertarik. Dari mana dia? Dari Bangkinang. Oh, Bangkinang. Orang yang cari Tuhan bukan cari manusia. Dia cari Injil. Injil adalah kabar baik. Siapa di sini yang suka kabar baik? Kenyataannya lebih banyak lihat kabar baik atau buruk? Hah?
Yang lebih gampang sebarkan kabar baik atau buruk? Apa itu kabar baik? Kabar baik menurut Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari Dia. Menjalani hidup ini untuk hidup benar, hidup kudus sesuai kehendak Tuhan, bukan oleh saya, oleh Dia. Ketika kita tahu modalnya dari Dia, jalannya dari Dia, tujuannya juga harus dari Dia. Maka tujuan hidup ini kepada Dia. Maka orang yang hidup seperti itu tidak memuliakan diri, tapi memuliakan Dia Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Tuhan mau hidup kita diubahkan semakin baik, tapi untuk kemuliaan Dia. Tuhan mau kita diberkati, tapi untuk kemuliaan Dia. Tuhan mau jabatanmu diangkat, tapi untuk kemuliaan Dia. Tuhan mau bisnismu berkembang, tapi untuk kemuliaan Dia. Kenapa? Karena engkau sadar modalnya dari Dia. Jangan pernah bilang, saya mulai bisnis dari nol. Dari nggak ada matahari, bulan, bintang, langit, dan bumi. Oh bukan itu maksudnya Pak, dari mulai nggak ada duit. Oke, nggak ada duit. Ada otak, ada jantung, ada paru-paru. Berarti dari nol nggak? Biarpun nggak ada duit, tapi selama ada otak, bisa ada duit. Biarpun ada duit, nggak ada otak, duit jadi rusak, betul nggak? Jangan pernah bilang dari nol. Tuhan bilang, kau hina aku, jadi dari tanpa aku ya. Siapa di sini yang lahir dari nol? Adam aja dari debu tanah, betul? Nggak dari nol. Saudara jangan pernah bilang kita ini dari nol, saudara itu menghina Tuhan. Bilang semuanya ini dari Tuhan. Punya iman dari Tuhan, bisa berubah dari Tuhan, bisa berhasil karirmu oleh Dia. Dan untuk apa kau berkarir? Bagi Dia, untuk jadi saksinya, untuk namanya dimuliakan, untuk memenangkan jiwa, untuk membawa orang melihat Yesus, untuk memuridkan, untuk amanat agungnya. Itu Injil, saudara. That's the gospel. Bukan kita mengikuti Injil yang lain. Saudara, Galatia 1 ayat 6 dan 7 berkata tentang Injil yang lain. Apa Injil yang lain? Injil yang diputarbalikkan. Kabar baik juga dia, tapi kabar baik yang diputarbalikkan. Kabar baik yang benar, segala sesuatu dari, oleh, kepada, bagi, kemuliaan. Itu kan? Lihat ya tangan saya saudara ya, oke. Sekarang yang punya tangan angkat bersama-sama. Oke, ini semua ya. Dari Dia. Yang diputarbalikkan gimana saudara? Gini nih. Jadi ayatnya apa? Segala sesuatu dari saya, oleh saya, kepada saya, bagi sayalah kemuliaan. Maut mahita. Injil yang diputarbalikkan itu saudara, dianya diganti saya, usaha saya, teman saya, harta saya, gelar saya, pendidikan saya, tulang saya, opa saya, orang tua saya. Padahal Dia memang bisa bekerja melalui orang tua kita, melalui paman kita, melalui teman kita. Tapi kalau bukan dari Dia, nggak ada apa-apanya. Apa akibat Injil yang lain? Ini bahayanya saudara. Galatia 1 ayat 6 mencatat, orang yang mengikuti Injil yang lain, akibatnya cepat meninggalkan Yesus. Meninggalkan Yesus bukan jadi pindah agama, enggak. Masih ke gereja tapi hatinya udah gak sama Yesus. Hatinya cuma sama kesembuhan, sama pertolongan. Tuhan mana pertolonganmu? Mana gak ditolongnya? Tapi ke gereja juga. Komplain juga saudara. Khotbah didengerin, kalau gak cocok dengan masalah hidupnya dia gak dengerin. Dia datang ke gereja, kalau apa yang dikatakan pendeta tidak sesuai dengan pikirannya, dia gak mau renungkan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau apa yang disampaikan pendeta tidak sesuai dengan Injil, engkau doakan saudara, bukan untuk dihakimi. Tapi ketika kita memberitakan Injil, biarlah itu ditulis dalam loh hati kita semuanya. Saudara bahkan dalam ayat 8 dan 9 kitab Galatia, 2 kali Paulus memperingatkan
bahwa orang yang mengikuti Injil yang lain terkutuk. Apa Injil yang lain? Bukan begini tapi begini. Terkutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Manusia itu siapa? Bisa di sini, bisa di sini. Tuhan bisa pakai orang lain, tapi kita nggak mengandalkan manusia. Maka akibat daripada Injil itu saudara, menara Babel rubuh. Roh Babel dikalahkan. Maka yang terakhir Wahyu 14 berkata, ayat 14 sampai 16. Saudara yang mau ini terjadi, mari kita baca. Dan aku melihat sesungguhnya ada di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Nah, saudara siapa ini? Yesus. Jadi ketika Injil diberitakan, kita lihatnya Yesus yang bermahkota, bukan manusia yang bermahkota. Ayat 15, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi. Dan bumi pun dituailah. Penuaian yang besar terjadi. Haleluya. Saudara, jadi penuaian itu bukan karena hebatnya pendeta A, B, C, D. Orang datang diselamatkan bukan karena hebatnya gereja A, B, C, D. Itu karena satu nama yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Segala lutut bertelut sembah adanya, segala lidah memuji kebesarannya. Dia yang layak, dia yang layak, Allah yang kudus, Allah yang kudus, agung dan mulia, agung dan mulia, Raja segala raja, Raja. Katakan sekali lagi, segala lutut bertelut, segala lutut bertelut sembah padanya, segala lidah memuji kebesarannya. Dia yang layak, mari sambut dia, Allah yang kudus, Allah yang kudus, agung dan mulia, agung dan mulia, Raja segala raja. Mari kita beri kemuliaan bagi dia, katakan kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa, kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, beri pujian
Berapa saudara mau melihat Babel rubuh? Saudara mau melihat Babel rubuh? Spirit of Antichrist, saudara, being defeated, dirubuhkan. Roh antikris itu tidak bisa menghantui, menguasai kita, saudara, tapi dikalahkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Maka penuaian yang terjadi. Penuaian itu terjadi bukan hebatnya gereja, bukan hebatnya pendeta, tapi karena Yesus yang ditinggikan. Alkitab berkata, aku jika namaku ditinggikan, aku yang akan menarik jiwa-jiwa datang kepadaku. Saudara, dan ini bukan tentang besarnya gereja, ini bukan tentang banyaknya orang di gereja. Ini tentang kerajaan Allah dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Karena ada banyak orang ada di gereja, tapi tidak hidup dalam kerajaan Allah. Maka itu saudara yang kasih Tuhan Yesus, biarlah kita tahu ketika Babel rubuh, maka semakin banyak hidup kita diubahkan. Lalu hidup kita yang diubahkan menjadi saksi. Maka hidup kita mempertontonkan Yesus. Dan orang akan melihat Yesus. Maka semakin banyak jiwa-jiwa datang tertarik kepada Yesus. Maka dia yang dimuliakan. Kemuliaan Bapa Pujian dan hormat selamanya. kemuliaan Bapa, kemuliaan